Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah ikut belajar bersama. Pembelajaran kita kali ini tentang karakteristik dan klasifikasi kota. Selanjutnya kita akan pelajari pengertian kota. Kota dapat diartikan sebagai suatu sistem jaringan kehidupan manusia yang ditandai dengan kepadatan penduduk yang tinggi dan diwarnai dengan strata sosial ekonomi yang heterogen dan coraknya yang materialistis. Untuk melihat ciri-ciri kota, di sini ciri-ciri kota ada dua macam, ada ciri-ciri fisik dan ciri-ciri sosial. Baiklah kita pelajari untuk ciri-ciri fisik kota antara lain, 1. Memiliki one space, 2. Memiliki gedung pemerintahan, 3. Memiliki tempat hiburan, 4. Memiliki sarana olahraga dan alun-alun, 5. Memiliki lahan parkir, 6. Komplek hunian yang dibedakan dengan jelas. Selanjutnya kita lihat ciri-ciri sosial kota. Ciri-ciri sosial kota antara lain 1. Hubungan kekeluargaan bersifat gesellschaft. 2. Adat istiadat tidak mengikat lagi. 3. Bersifat individualisme. 4. Pandangan hidup masyarakat lebih rasional. 5. Nilai gotong royong sudah mulai menghilang. Untuk klasifikasi kota. Di sini klasifikasi kota dibedakan menjadi 1. Berdasarkan jumlah penduduk. 2. Berdasarkan tingkat perkembangan menurut Lewis Mumford. 3. Berdasarkan tingkat perkembangan menurut Griffith Taylor. 4. Berdasarkan sejarahnya. 5. Berdasarkan fungsinya. Selanjutnya kita lihat untuk klasifikasi kota. Yang pertama, klasifikasi kota berdasarkan jumlah penduduk. Dilihat dari jumlah penduduk, kota dibagi menjadi 1. Kota kecamatan, yaitu kota yang jumlah penduduknya 3.000 sampai 20.000 jiwa. 2. Kota kecil, yaitu kota yang jumlah penduduknya 20.000 sampai 200.000 jiwa. 3. Kota sedang, yaitu kota yang jumlah penduduknya 200.000 sampai 500.000 jiwa. 4. Kota besar, yaitu kota yang jumlah penduduknya 500.000 sampai 1 juta jiwa. 5. Kota metropolitan, yaitu kota yang jumlah penduduknya di atas 1 juta jiwa. Dua, tahap perkembangan kota menurut Lewis Mumford. 1. Tahap Eopolis. Tahap ini dicirikan dengan perkampungan yang makin maju dan kegiatan pertanian masih ada. 2. Tahap Polis. Tahap ini dicirikan dengan munculnya pasar yang cukup besar serta adanya kegiatan industri. 3. Tahap Metropolis. Tahap ini dicirikan dengan sudah berkembangnya kota. Fungsi kota sudah mendominasi daerah kecil sekitarnya. 4. Tahap Megalopolis.
Tahap ini dicirikan dengan perubahan perilaku manusia yang berorientasi pada materi. 5. Tahap Trianopolis. Tahap ini dicirikan dengan adanya penurunan dalam semua aspek di kota, contohnya tingkat kriminal yang tinggi. 6. Tahap Nekropolis. Tahap ini dicirikan dengan kemunduran kota. Selanjutnya, tahap perkembangan kota menurut Griffith Taylor. Menurut Griffith Taylor, kota dibagi menjadi 1. Stadium infantil. Stadium ini dicirikan dengan tidak terlihat jelas adanya batas antara permukiman dan perdagangan. 2. Stadium juvenil. Stadium ini dicirikan dengan sudah adanya pemisahan antara pertokoan dan perdagangan. 3. Stadium matur. Stadium ini dicirikan timbul daerah-daerah baru seperti daerah industri, perdagangan, dan perumahan. 4. Stadium senil. Stadium ini dicirikan dengan adanya kurang pemeliharaan setiap daerah sehingga mengalami kemunduran. Selanjutnya, klasifikasi kota berdasarkan sejarahnya. Dilihat dari sejarahnya, kota dibagi menjadi A. Perkembangan kota dari pusat perkebunan. Hal ini berarti kota tersebut berasal dari perkebunan. Contohnya, Lampung, Bogor, dan Bandung. B. Perkembangan kota dari pusat pertambangan. Hal ini berarti kota tersebut berasal dari pertambangan. Contoh, Plaju, Dumai, Langkat, dan Cepu. C. Perkembangan kota dari pusat perdagangan. Contohnya, Jakarta, Pontianak, Palembang, dan Samarinda. Selanjutnya, klasifikasi kota berdasarkan fungsinya. Dilihat dari fungsinya, kota dibagi menjadi A. Kota pusat produksi, yaitu kota yang berfungsi sebagai pemasok atau pusat produksi. Contoh, Surabaya dan Gresik. B. Kota pusat perdagangan. Hal ini dicirikan dengan adanya pelabuhan besar atau infrastruktur transportasi darat yang baik. Contoh, Jakarta, Palembang. C. Kota pusat pemerintahan, yaitu kota yang berfungsi sebagai pusat pemerintahan atau ibu kota negara. Contoh, Jakarta. D. Kota pusat kebudayaan, yaitu kota yang berfungsi sebagai pusat kebudayaan atau keagamaan. Contoh, Yogyakarta, Surakarta. Terima kasih sudah belajar bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.